Teman-teman, ada yang bisa nebak gak foto tadi kita lagi di mana? Yap, betul banget buat yang nebak kita lagi di Pura Mangkunegaran. Oh iya, kalian udah ada yang pernah ke Pura Mangkunegaran belum? Kalau belum dan penasaran, yuk ikuti video kita terus ya. Jadi, Pura Mangkunegaran adalah salah satu kerajaan di Solo yang berdiri pada tahun 1757 setelah adanya Perjanjian Salatiga. Pendirinya adalah Raden Mas Said yang kemudian dikenal sebagai Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa karena keberaniannya yang melawan penjajah. Setelah perjanjian itu, beliau diakui sebagai penguasa dan mendirikan Kadipaten Mangkunegaran. Sejak saat itu, Mangkunegaran berkembang menjadi pusat budaya dan pemerintahan di Jawa. Jadi, tempat ini bukan cuma bangunan biasa, tapi punya sejarah yang panjang yang penuh perjuangan. Nah, kalian tahu nggak kalau di dalam Pura Mangkunegaran ini ada satu tempat yang nggak kalah menarik, yaitu Rekso Pustaka. Rekso Pustaka ini adalah perpustakaan bersejarah yang menjadi salah satu aset penting milik Mangkunegaran. Perpustakaan ini didirikan pada masa pemerintahan Mangkunegaran IV sekitar abad ke-19. Tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan merawat berbagai naskah penting, terutama yang berkaitan dengan budaya, sastra, dan kehidupan di lingkungan keraton. Kalau kita bahas lebih dalam, pendirian Rekso Pustaka ini nggak lepas dari peran Mangkunegaran IV yang dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat peduli terhadap pendidikan dan kebudayaan. Pada masa itu, keraton bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga pusat perkembangan ilmu, pengetahuan, dan sastra. Banyak pujangga atau penulis keraton yang aktif menciptakan karya, seperti serat, babat, dan berbagai tulisan lainnya. Nah, Rekso Pustaka ini dibuat untuk menyimpan karya-karya tersebut supaya tidak hilang dan tetap bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Selain itu, pada masa kolonial, pengaruh budaya barat juga mulai masuk. Hal ini terlihat dari adanya dokumen dan buku berbahasa Belanda di dalam koleksi Rekso Pustaka. Jadi, tempat ini juga menjadi bukti adanya perpaduan budaya antara Jawa dan Barat pada masa itu. Seiring berjalannya waktu, Rekso Pustaka terus berkembang dan koleksinya semakin bertambah. Tidak hanya dari lingkungan keraton saja, tetapi juga dari berbagai sumber lain yang memiliki nilai sejarah. Hingga sekarang, perpustakaan ini masih dijaga dan dirawat dengan baik. Beberapa naskah bahkan harus disimpan dengan cara khusus agar tidak rusak. Karena usianya yang sudah sangat tua, proses pelestarian ini penting banget. Karena kalau tidak dirawat dengan benar, naskah-naskah tersebut bisa hilang selamanya. Di dalam Rekso Pustaka Mangkunegaran terdapat berbagai koleksi yang sangat beragam, mulai dari manuskrip kuno, arsip kerajaan, catatan administrasi, hingga karya sastra seperti serat dan babat yang menceritakan sejarah serta kehidupan masyarakat pada masa itu. Yang menarik, setiap naskah bukan hanya berisi tulisan, tapi juga mencerminkan cara berpikir, nilai-nilai, dan budaya masyarakat zaman dahulu. Jadi, dari satu naskah saja, kita bisa belajar banyak hal, bukan hanya sejarah, tapi juga filosofi hidup. Kalau kita lihat langsung dari tempatnya, suasana di Rekso Pustaka ini terasa sangat khas. Bangunan masih mempertahankan arsitektur tradisional Jawa dengan dominasi kayu dan desain yang sederhana tapi elegan. Ruangannya cenderung tenang dan hening karena memang digunakan untuk menyimpan dokumen penting. Pencahayaannya tidak terlalu terang, justru menambahkan kesan klasik dan bersejarah. Ketika berada di dalamnya, kita bisa merasakan suasana yang lebih berbeda, lebih tenang, lebih dalam, dan seolah-olah membawa kita kembali ke masa lalu. Rekso Pustaka ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia sejarah dan pendidikan. Tempat ini menjadi sumber utama atau sumber primer bagi para peneliti yang ingin mempelajari sejarah Jawa secara lebih mendalam. Karena informasi yang ada di sini berasal langsung dari masa itu, maka nilainya sangat tinggi dan tidak tergantikan. Selain itu, Rekso Pustaka juga menjadi bukti bahwa sejak dulu masyarakat sudah memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya dokumentasi dan pelestarian ilmu. Dari keberadaan Rekso Pustaka ini, kita bisa belajar bahwa menjaga sejarah itu bukan hal yang sepele. Tanpa adanya tempat seperti ini, mungkin banyak cerita dan pengetahuan dari masa lalu yang sudah hilang. Dan kalau itu terjadi, kita juga akan kehilangan bagian dari identitas kita sendiri. Nah,
Di sini, kita juga sempat tanya-tanya mengenai sejarah Resto Pustoko dengan ibu yang bertugas dan menjaga perpustakaan Resto Pustoko ini. Kalau ingin tahu dan penasaran, simak videonya ya. Apa tujuan utama dari pembangunan Resto Pustoko ini? Pada awalnya pendirinya Mangkunegara keempat itu tujuannya untuk menyimpan arsip Mangkunegara keempat, kemudian juga untuk menyimpan buku. Itu berdiri tahun 1867 karena ternyata sampai sekarang perkembangannya dilanjutkan oleh Mangkunegara keempat. Itu koleksinya semakin banyak. Tujuannya itu untuk membantu masyarakat yang ingin belajar sejarah, ingin belajar budaya tentang Mangkunegaran. Awalnya seperti itu, tapi pada akhirnya berkembang ya namanya. Yang penasaran itu nama Resto Pustoko ini diambil dari apa gitu? Oh, namanya Ya, maknanya apa? Rekso Pustoko. Rekso itu Resto Pustoko dari bahasa Jawa. Rekso itu artinya menjaga. Pustoko artinya buku, Oh ya. pustaka atau arsip. Jadi Resto Pustoko itu tempat untuk menjaga dan menyimpan buku dan arsip. Ya, gitu. Jadi, Resto Pustoko Mangkunegaran bukan hanya sekedar perpustakaan, tapi merupakan tempat yang menyimpan jejak perjalanan sejarah, budaya, dan pemikiran manusia di masa lalu. Melalui tempat ini, kita bisa memahami bahwa sejarah bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dipelajari, dipahami, dan dijadikan pelajaran untuk masa depan. Jadi, setelah tahu semua ini, kalian masih menganggap sejarah itu membosankan? Oke deh, segitu dulu dari kita. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bikin kalian makin tertarik sama sejarah. See you! Rayakan hari ini, besok sisa sengsara. Belum pulang kau pun di sini, temani dia.